Indonesia mengecam keras tindak kekerasan yang terjadi di Gaza karena telah mengakibatkan penderitaan dan semakin banyaknya korban sipil. Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Pak Daud, sekarang gimana Pak tentang perang antara Israel dan Palestina nih Pak Daud? Apa yang Pak Daud mau respon? Thomas, Menurut kacamata Alkitab Pak. kalau saya tidak ahli dalam akhir zaman, bukan bidang saya, tapi yang jelas akan mempengaruhi ekonomi dunia. Ya Pak Daud. Pertama, perang Ukraina. Ya, Ukraina. Kedua, perang Israel, Hamas. Ya. Ini akan mempersulit pertumbuhan ekonomi dunia. Tetapi ini bisa tertolong pertumbuhan kalau Tuhan beracara. Yes. Betul Pak Daud. Tapi dampaknya ini perlu Thomas tahu bahwa ini nanti bisa terjadi namanya itu perang suku bunga. Oh. Untuk naik-naikan bunga yang jadi kendala, yang punya utang bank, yang kelapa kopior. Yo. Makanya kan 3 tahun yang lalu saya ngomong jangan utang bank, jangan buka cabang baru kecuali pertambangan. Kenapa? Betul, betul. Karena kondisi seperti ini masih 5 tahun, yaitu tahun 2026. Tetapi itu bisa terjadi perubahan, tidak berdampak berat sekali kalau presidennya dari militer. Dari militer Pak Daud ya. Dan cawapresnya yang punya mentor Pak Jokowi, yaitu Gibran Rakabumi. Iya. Kita perlu presiden yang punya konsep yang jelas, prinsip yang jelas, ide yang jelas, dan bukan petugas partai yang jelas. Makanya usaha-usaha untuk menjegal, memberi hoak, bila perlu sekalian demo, nah itu menunjukkan apa? Ketakutan, kepanikan, kebingungan, takut kalah. Iya Pak Daud. Urusnya apa? Adu konsep, adu ide, adu gagasan supaya Indonesia lebih baik. Lebih maju Pak Daud ya. Kenapa menjegal? Karena tidak punya ide lain. Iya Pak Daud. Karena kurang kerjaan dan ingat kurang kerjaan dan hanya modal pencitraan. Yes. Jelas, Thomas? Jelas Pak Daud. Ya kita doalah Indonesia lebih maju, lebih baik. Maju, lebih hebat, lebih dahsyat. Karena ingat, perang Ukraina ini sama perang Israel ini mempengaruhi ekonomi dunia dan dikhawatirkan terjadi namanya perang suku bunga. Yes. Terkait dengan perang Israel dengan Hamas, ini sangat memprihatinkan, membawa dampak buruk, bukan saja bagi masyarakat Palestina. Gara-gara perang ini mereka menderita, kehilangan banyak hal, kehilangan anggota keluarga, kehilangan mata pencaharian, sehingga mereka harus meninggalkan tempat kediamannya gara-gara takut terkena dampak bom yang mengerikan dari Israel, dan korban pun berjatuhan. Setiap hari ada yang tambah, mencapai ribuan. Dan ini menyedihkan. Kita patut prihatin sebesar-besarnya. Namun kita nggak bisa tutup mata. Israel pun terdampak. Kita tahu penyerangan terjadi berawal dari Hamas. Di saat hari suci Israel, mereka menyerang
dan korban pun lumayan banyak. Israel menangis, makanya mereka sangat marah. Anak-anak, orang tua dan lain sebagainya terenggut nyawanya melalui serangan Hamas ini. Mari kita doakan supaya pertikaian ini cepat berakhir, ya, di meja perundingan damai. Sudahlah, sampai kapan harus saling serang menyerang? Sampai ada lagi statement Hamas yang mengatakan Israel harus dihapus dari peta dunia. Dan Israel tidak mau wilayahnya dikuasai oleh negara lain karena mereka merasa merekalah pemiliknya dari sejak zaman Musa yang berhasil masuk ke tanah Kanaan saat itu, dan mereka punya data sejarah. Lain dari itu, perang yang terjadi Israel melawan Hamas kalau berkepanjangan dan sekutu ikut serta, bahaya sahabat, bisa mengarah kepada perang yang lebih besar dan ekonomi akan semakin goncang. Perang Rusia dengan Ukraina belum selesai, datang lagi Israel dengan Hamas. Dan kita doakan juga jangan sampai ini meluas, karena ada saja pemicu dan ini bisa menjadi besar. Jangan sampai. Kalau itu terjadi, wah, menderita kita. Jangan harap kita bisa hidup tenang karena semua akan tergoncang. Ada orang mengatakan begini, mengapa orang Kristen mendukung Israel dan tidak mendukung Palestina? Nah, jawabannya simpel. Kami bukan tidak mendukung Palestina untuk merdeka. Kami ini sedih melihat mereka sampai sekarang terkatung-katung, banyak kali korban. Sesuai dengan data yang disampaikan di berita, kami sedih. Mereka adalah warga yang tidak bersalah atas keganasan Hamas. Tetapi kami bukan bermaksud untuk mendukung Israel. Kami nggak berani aja berlaku salah untuk mereka, karena mereka dilindungi Allah. Ada ayatnya yang disampaikan oleh Allah langsung kepada Abraham untuk keturunannya. Tercatat dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 3. Demikian bunyinya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini alasannya kenapa kami tidak berani berkata sia-sia negatif untuk Israel. Karena firman Tuhan menegaskan, siapa yang mengutuk engkau akan kukutuk, siapa yang memberkati engkau akan kuberkati. Allah bicara kepada Abraham, tetapi dalam konteks untuk keturunannya. Tuh. Jadi bukan kesannya mendukung, tapi kita nggak berani aja menyentuh mereka. Tapi di hati kecil saya secara pribadi sedih juga. Korban di Israel, lalu mereka membombardir Palestina dengan catatan ingin menyerang Hamas. Tapi faktanya korbannya banyak warga sipil. Itu sedih kita. Kalau memang kita mendukung Israel, dengar baik-baik, kita sudah berangkat gitu loh, ikut bantu mereka, lalu kita kasih donasi begitu. Ya sama seperti saudara kita yang lakukan untuk Palestina. Ada yang mengatakan kepada pemerintah, tolong izinkan kami pergi ke Palestina. Kami tidak akan merepotkan negara. Kami siap membantu Hamas untuk menghancurkan Israel. Nah, itu baru mendukung. Kalau kami enggak. Tetapi kami tidak berani mengutuk begitu. Kalau kami sih
orangnya ya apapun yang terjadi untuk Israel ya silakanlah. Tapi kami berdoa untuk mereka supaya damai Allah menyertai Israel dan bangsa-bangsa yang sedang bertikai dengan mereka. Itu. Lalu ada yang bilang, loh negara barat kenapa mendukung? Itu dalam konteks politik, bro. Karena mereka negara sekutu. Kalau seandainya Indonesia pun sekutunya Israel, pasti Indonesia juga bantu Israel. Masalahnya Indonesia bukan negara sekutu untuk Israel. Bahkan tidak ada hubungan diplomatis. Begitu. Jadi harus bisa dipahami mana politik, mana unsur agama, sosial, dan lain sebagainya. Ada juga yang bilang orang Israel dekat dengan orang Kristen. Siapa bilang? Tergantung konteks dan di mana dulu. Orang Israel malah dekat dengan orang-orang Islam di Israel. Karena populasinya lebih banyak Islam daripada orang Kristen di Israel. Seringkali orang menggiring hal ini ke agama. Ingat, apa yang terjadi di tanah Israel atau Palestina itu bukan karena agama. Apalagi dikait-kaitkan dengan Kristen. Ini mencari kambing hitam gitu loh. Kami hanya tidak ingin mengutuk mereka. Seperti yang dilakukan Bapak Presiden. Itu sebenarnya nggak boleh. Ya ini ayatnya. Kejadian 12 ayat 3. Itu bisa berdampak pada kita semua. Rakyat Indonesia. Ya silakanlah. Ya. Sahabat juga punya keyakinan. Punya kitab suci. Ya silakan. Tapi kami percaya ini. Bible. Semua tercatat tentang Israel. Bagaimana mereka dilindungi oleh Allah. Bangsa yang dipilih, dipelihara, dan menjadi bangsa yang spesial. Dan ini juga punya kaitan dengan masa akhir. Makanya kami selalu berdoa. Bukan seperti yang ditafsirkan teman-teman waktu mereka berperang dengan Hamas, kita ayo Israel pasti menang, hancurkan mereka. Nggak gitu. Kita sedih dengan pertikaian ini. Tapi sekali lagi kita tidak berani mengutuk Israel. Karena apabila kita mengutuk Israel, kita sedang melawan Tuhan. Sebaliknya juga apabila kita memerangi Israel, kita sedang memerangi Tuhan. Baca tuh Alkitab. Kitab suci tertua dari kitab apapun. Sudah mencatat jelas bagaimana pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan kepada mereka. Sejak zaman jadul, perangnya masih pakai pedang. Tuh. Banyak bangsa-bangsa takluk. Mereka hanya bisa kalah kalau Tuhan menghendaki. Dalam konteks mereka jatuh dalam dosa. Tuh. Ini dari sudut pandang Alkitab ya. Kalau dari sudut pandang kitab lain, saya tidak berani ngomong. Tapi Alkitab mencatat dengan jelas. Bahkan pernah mereka berperang, tapi nggak sempat berperang. Lawannya sudah hancur. Baca dalam 2 Tawarik pasal 20. Dipimpin oleh Raja Yosafat. Mereka berdoa dan berpuasa. Menghadapi Bani Amon, Bani Moab, dan pegunungan Seir. Tapi ketiga bangsa yang besar ini yang ingin memerangi Israel berkelahi, berebut, ingin menyerang Israel lebih dulu. Itu tafsiran saya. Sehingga mereka hancur dalam peperangan. Israel tinggal datang menjarah. Itu Tuhan. Bahkan ada malaikat khusus di depan mereka. Ada malaikat Mikael. Itu keyakinan kita. Kurang apa lagi Tuhan menyertai mereka di padang gurun. Ada tiang api, tiang awan. Satu-satunya bangsa yang dapat makanan dari surga langsung. Mana? Satu-satunya bangsa yang dapat burung puyuh langsung. Daging yang mereka minta kepada Allah dikasih. Banyak gitu, ribuan. Tinggal ambil.
Masa? Gak ada bangsa kayak gitu. Di padang gurun yang tandus, susah air, susah makanan, Tuhan datangkan dari surga. Dahsyat bukan? Satu-satunya bangsa yang dapat hukum Taurat langsung dari Allah. 10 hukum. Keluaran pasal 20. Kita pakai enggak ini Bible? Enggak usah Bible lah, Taurat kita pakai enggak? Yang dipercaya orang Yahudi saat ini. Kalau kita enggak percaya, terus kita mana yang kita percaya? Dan kalau dikaitkan dengan masa akhir, apa yang terjadi di dunia ini, Rusia dengan Ukraina, Israel dengan Hamas, adalah tanda kedatangan Tuhan. Alkitab mencatat peperangan akan terjadi di mana-mana. Itu menandakan Tuhan akan datang. Salah satu tandanya ini. Dan sampai nanti Injil diberitakan ke seluruh dunia. Tapi tidak ada pengukur yang baku. Bagaimana mengukur bahwa Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia? Ya, kecuali daerah tersebut gaptek, tidak ada internet, tidak ada gadget, ya mereka nggak dengar, penginjil tidak masuk, artinya belum diberitakan seluruh dunia. Ya silahkan, sahabat menafsirkan sendiri. Hanya Tuhan yang tahu kapan itu masanya. Tapi yang jelas, apa yang terjadi di depan mata kita, yang kita dengar melalui berita, itu salah satu tanda-tanda Tuhan akan datang. Jadi kita berdoa saja, apa nak jadi, jadilah. Kalau itu adalah kehendak Tuhan, rencana Tuhan, misteri Tuhan. Tuh. Jadi jangan salah paham lagi ya. Yang mengatakan kami mendukung Israel dan lain sebagainya. Kami terbiasa berdoa untuk mereka. Kami terbiasa memberkati mereka. Dan kami tidak terbiasa untuk mengutuk mereka. Itu faktanya. Sehingga orang menilai kami mendukung Israel. Itu dia. Tapi walaupun demikian, mari kita doakan supaya kedua bangsa ini dan sekutunya diberikan damai oleh Allah. Yang setuju dengan saya katakan amin di kolom komentar. Yang nggak setuju pun nggak apa-apa. Setiap orang punya pandangan, boleh pro, boleh kontra. Yang penting jangan sampai menggunakan kata-kata yang menyakiti saudara kita. Tuhan Yesus memberkati.